Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai skenario purchase. Di sini kami akan melakukan simulasi skenario purchase. Nah, kelompok 14 beranggotakan saya sendiri Lutfia Aisyam dan juga Yuli Fatmilia. Nah, modul purchase adalah modul yang merupakan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Nah, apabila terjadi kekurangan barang sebagai bahan baku atau barang ataupun jasa sebagai penunjang utamanya berjalannya proses bisnis, itu dapat mengakibatkan terhambatnya proses bisnis di perusahaan. Nah, selanjutnya adalah profil perusahaan, di mana di sini kita menggunakan perusahaan yaitu PT Amethyst. Dia ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furniture dan juga aksesoris rumah tangga. Untuk alamatnya ada pada nomor 250 Executive Park Suite 3400. Kemudian untuk nomor telepon 1650 555 013 kali. Untuk emailnya yaitu info@amethyst.com dan websitenya di http://www.amethyst.com. Nah, untuk rekening bank menggunakan Bank Zamrud Indonesia atau BSZI, nomor account 93456795 atas nama PT Amethyst. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan penyedia furniture dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Untuk misinya yaitu mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak yang terkait, memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya adalah skenario yang akan kita kerjakan. Yang pertama ada IT staff, purchase, manager inventory, dan manager finance, di mana bertugas sebagai administrator. Dan untuk inventory yaitu IT staff sebagai administrator, purchase user, manager purchase user, manager inventory administrator, dan manager finance sebagai user. Untuk finance maka IT staff, administrator, purchase user, manager purchase user, manager inventory user, dan manager finance administrator. Nah, kami kebagian untuk mengerjakan skenario purchase nomor 4, yaitu dengan skenario pembelian 1 RFQ atau request for quotation, 1 purchase order, dan 2 receipt. Nah, PT Amethyst ini meminta penawaran barang yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang dan kemudian mengirimkan surat permintaan penawaran atau RFQ kepada sales manager supplier dan PT Azur Interior. RFQ berisi kode dan deskripsi barang, tanggal ekspektasi barang diterima, dan jumlah setiap barang. Ada kode barang, jumlah barang, ekspektasi, tanggal penerimaan, dan jumlah barangnya. Kemudian skenario yang terakhir di sini produk yang akan kita beli adalah storage box dan juga desk stand with screen. Nah, untuk expected atau deadline-nya yaitu tanggal 4 bulan November 2023 dan tanggal 22 bulan Desember 2023 dengan quantity storage box sebesar 1 dan desk stand sebesar 100. Atau sebanyak 100. Nah, setelah quotation dikirim ke PT Amethyst oleh PT Azur, kemudian PT Amethyst akan menerima quotation dan melanjutkan proses pembelian dengan mengubah RFQ menjadi purchase order. Kemudian akan dikirimkan kepada vendor dan dilakukan pengiriman barang oleh vendor.
Berikut adalah video tutorial simulasi skenario modul purchase. Selanjutnya kita akan membuat request for quotation. Langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk pada aplikasi Odoo, yaitu pada modul bagian purchase. Kemudian klik new untuk membuat request for quotation. Di sini ada banyak request for quotation atau RFQ, dan ketika kita akan membuat yang baru maka kita klik new pada kiri bagian atas. Kemudian kita isi bagian vendor di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya di bagian sini ada bagian currency. Maka kita dapat menggunakan IDR. Dan pada bagian order deadline diisi sesuai dengan tanggal expect date pada keterangan skenario purchase nomor 4. Nah, di sini keterangannya adalah deadline-nya pada tanggal 4 November 2023. Nah, setelah itu pada bagian bawahnya juga disamakan, dan jangan lupa untuk klik centang pada bagian as confirmation. Nah, selanjutnya kita akan pilih produk sesuai dengan apa yang kita beli. Nah, pada di sini kita akan membeli yaitu produk storage box dan juga desk stand with screen. Nah, dua produk ini kita akan membeli sesuai dengan quantity dan juga price-nya. Di sini ada untuk storage box yaitu kuantitinya 1, dan juga untuk desk stand with screen kuantitinya sebanyak 100. Di sini akan diubah sesuai dengan keterangan pada soal. Nah, apabila sudah kita akan klik save. Nah, kemudian kita akan pilih confirm order. Nah, setelah itu akan lanjut ke proses selanjutnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari user sebelumnya, yaitu user staff purchase. Nah, di sini saya akan melanjutkan di bagian manager purchase. Nah, di manager purchase sendiri itu bertugas untuk membuat vendor bill atas request for quotation atau RFQ yang sudah dibuat oleh staff purchase. Jadi di manager purchase kali ini saya bertugas untuk mengapprove RFQ yang sudah dibuat oleh staff purchase sebelumnya. Nah, langsung saja. Yang pertama itu kita akan login ke SOD ataupun SOD, kemudian kita masuk ke bagian menu purchase. Nah, di bagian menu purchase ini kita pilih produk yang sudah dibuat oleh staff purchase sebelumnya. Nah, di staff purchase sebelumnya tadi itu melakukan pembuatan RFQ yaitu di nomornya yaitu P00163. Langsung saja kita klik untuk RFQ-nya. Nah, baik, jika sudah tampil untuk purchase ordernya itu dengan nomor P00163. Nah, di sini manajer purchase itu mengecek juga terkait produk, kemudian kuantitinya, kemudian unit price-nya, subtotalnya itu apakah sudah sesuai ataupun belum. Jadi manajer purchase itu juga bertugas untuk mengecek terkait barang atau produk yang sudah diinputkan oleh staff purchase. Nah, pada kali ini tadi kan ada barang storage box itu kuantitinya 1 dengan harga 14. Kemudian ada desk stand with screen itu kuantitinya 100 dengan harga unit price-nya itu 50, maka subtotalnya itu 5 juta sehingga totalnya adalah 5.014.000. Dan ini sesuai sama yang sudah diinputkan oleh staff purchase. Nah, jika sudah, maka manajer purchase itu bertindak untuk meresave produk dari RFQ staff purchase sebelumnya. Langsung saja kita klik resave.
Nah, yang selanjutnya langsung kita klik validate. Kita klik apply. Oke, nah yang selanjutnya ini jika tadi sudah di approve oleh manajer inventory, selanjutnya ini kita langsung ke bagian purchase, sekarang ke manajer purchase lagi, ke bagian RFQ yaitu di produk tadi yaitu P00163. Nah, sekarang kita akan melakukan create bill, yang mana ini kita cek terlebih dahulu terkait vendor bill yang sudah diinputkan tadi, terkait produk, kemudian ada quantity, harga, subtotal, dan masih banyak lagi. Nah, kita cek ini untuk bill date-nya yaitu kita isi. Oke, jika sudah kita isi, maka langsung saja kita klik confirm. Nah, ini vendor bill-nya itu sudah berhasil dibuat, yang mana ini sudah sukses, yaitu sudah ada keterangan post di bagian pojok kanan atas. Oke, nah selanjutnya setelah tadi sudah menyelesaikan, itu kan tadi sudah ke bill-nya sudah kita buat. Nah, ini keterangannya itu belum terbayar dengan nomor vendor bill yaitu bill 2023-10-004. Maka ya selanjutnya ini akan dilakukan oleh manajer accounting, yaitu dengan melakukan pembayaran atau register payment menggunakan yang dilakukan oleh manajer accounting. Baik, yang selanjutnya kita akan langsung ke bagian modul accounting. Nah, jika sudah sampai di modul accounting, di bagian halaman awal, ini kita akan langsung saja kita pilih di bagian vendor, kemudian kita pilih bagian bills. Nah, di sini sudah terdapat bahwa daftar bill yang baik itu yang sudah terbayar, yang belum terbayar, ataupun yang masih proses pembayaran. Nah, di sini kita pilih terkait nomor bill yang sudah kita buat bill tadi, vendor bill tadi, yaitu di bagian atas sendiri, itu bill 2023-10-004 oleh nama vendornya adalah Abigail Patterson. Nah, langsung saja kita klik untuk nomor bill yang paling atas ini, karena keterangannya itu not paid, artinya ini belum terbayarkan, maka di manajer accounting ini akan melakukan pembayaran. Nah, jika sudah masuk ke bagian bill, di sini kita juga harus mengecek juga. Tidak lupa untuk selalu mengecek terkait identitas ataupun informasi dari produk tersebut. Baik itu dari produk, quantity, harga, stok total, dan masih banyak lagi. Karena mengurangi ataupun karena ingin meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. Nah, jika sudah semuanya atau data informasinya itu sudah benar, dari manajer accounting itu nanti akan melakukan register payment. Nah, di register payment ini itu akan diberikan informasi terkait yang pertama untuk jurnalnya itu di bank, kemudian payment metodenya itu menggunakan metode manual, dan amount-nya itu senilai 5.014.000 itu untuk senilai harganya, dan payment date-nya itu pada tanggal 22 Oktober
Oktober, dan untuk memonya ini nama atau nama vendor bill-nya. Nah, jika sudah, langsung saja kita create payment. Nah, di sini itu keterangannya sudah masuk ke in payment. Nah, ini masih ke dalam status in payment, yaitu masih ke dalam proses pembayaran. Sehingga tinggal menunggu pembayaran dari customer. Artinya proses itu sudah berlangsung dan tinggal menunggu pembayaran yang akan dibayar oleh customer. Nah, jika nanti customer sudah melakukan pembayaran, maka statusnya itu akan berubah, yang semula dari in payment itu menjadi paid. Artinya nanti pembayarannya itu sudah lunas atau sudah dibayar semuanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.